gitu ya, yang ditemukan saat adanya pembelajaran secara daring ya. Seperti dikatakan oleh Sundi ya, bahwa siswa itu kurang dapat memahami materi ya, yang diberikan oleh gurunya, dan orang tua pun kebingungan gitu ya, dalam membantu siswa dalam belajar ya. Karena memang ini dirasa sangat wajar gitu ya, karena memang, pembelajaran daring ini pertama kali gitu ya, adanya di tahun-tahun sebelumnya, kan. Nah, selain itu, siswa juga merasa bosan katanya, dengan adanya pembelajaran yang dilakukan secara pandemi. Mengapa bisa bosan? Nah, karena di sini katakan hanya memperbanyak tugas ya. Nah, sehingga, siswa itu kurangnya pengetahuan gitu. Jadi siswa itu hanya mengerjakan tugas ya sesuai tugasnya itu gitu. Tidak memahami apa, pembelajaran dari adanya tugas dan sebagainya itu. Nah, untuk itulah pembelajaran daring ini perlu dikemas semenarik mungkin ya, agar siswa agar siswa tetap gitu ya mengikuti pembelajaran meskipun terpisahkan oleh jarak gitu ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi banyak 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 sekali media yang dapat menunjang aktivitas pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam hal ini yang jadi bahasan saya adalah media Edpuzzle. Nah, lalu apa itu Edpuzzle? Ya, Edpuzzle adalah suatu aplikasi gitu ya, pembelajaran media berbentuk berbentuk aplikasi pembelajaran berbasis video yang dapat diakses melalui smartphone, laptop, ataupun PC ya. Nah, jadi kalau kalian punya HP, laptop, ataupun PC itu dapat mengakses gitu ya, media pembelajaran ini secara langsung. Nah, adanya Edpuzzle ini, guru itu dapat memantau ya, atau pendidik itu dapat memantau aktivitas pembelajarannya melalui video. Nah, kan kalau biasanya misal kita, berperan sebagai guru kan kita memberikan video pembelajaran, bisa kita kirim lewat WA ya. Mungkin video itu sampai kepada peserta didik, namun ya kita tidak tahu apakah peserta didik itu melihat video kita atau tidak, ya, mempelajari video kita atau tidak. Nah, adanya media ini guru bisa memantau gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita dapat, apa ya, mendapatkan video pembelajaran tersebut? Ya, video pembelajaran tersebut bisa kita buat sendiri ya tentunya, ataupun kalau tidak, kita bisa mengambil dari sumber lain. Contohnya YouTube ya, TED Talks yang suka ada apa, pembicaraan bermutu tuh di YouTube dan sebagainya gitu. Intinya dari media lain yang relevan, ya. Nah, selain itu, menurut Ahmad dan Ganiati, ya, Edpuzzle juga dapat mengimport video gitu ya dari YouTube, tadi jelas sudah disebutkan, dan menambahkan komponen interaktif, ya. Seperti ya ketika di dalam video itu, eee, guru itu bisa memberikan pertanyaan. Jadi ketika di tengah video itu, kita itu bisa memberikan pertanyaan. Misal video itu terhenti seketika dan muncul suatu pertanyaan yang harus dijawab pada saat itu juga. Nah, oleh peserta didik. Nah, sehingga, melalui hal inilah gitu kan, guru secara langsung dapat memantau nih apakah siswa gitu ya, menonton atau tidak, gitu kan. Nah nah, lalu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Siri dan Lestari ya. Diketahui bahwa siswa itu senang belajar gitu ya, dengan menggunakan aplikasi Edpuzzle ini, dan hasil tes juga menunjukkan bahwa siswa mampu mengerjakan soal dengan baik setelah menonton video pembelajaran di Edpuzzle ini, gitu kan. Nah, adanya media ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap minat belajar siswa. Ya, selanjutnya, saya mengambil urusan masalah gitu ya. Nah, apakah penggunaan media Edpuzzle ini memberikan pengaruh ya atau berpengaruh terhadap minat belajar siswa? Oke, ya baik Pak. Ya. Nah, kita lanjut ke analisis jurnal ya. Nah, saya untuk menunjang makalah ini tentunya kita harus mendapatkan pustaka gitu ya, ya seperti dalam hal ini jurnal gitu ya. Nah, yang pertama ada jurnal yang diterbitkan ya oleh Octavia Ika Handarini dan Siti Sri Wulandari ya, yang berjudul Pembelajaran Daring ya sebagai upaya study from home ya selama pandemi COVID-19 ya, yang diambil dari Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran ya atau JPAP. Nah, lalu penelitian ini memperoleh hasil yang mengatakan bahwa proses pembelajaran daring selama ini banyak dilakukan pemberian tugas melalui WhatsApp, video conference, Google Form, ataupun melalui aplikasi khusus yang tersedia. Namun, salah satu ya siswa di SMK di Surabaya yang mengaku lebih sering mendapatkan penugasan ya, tadi seperti dikatakan di latar belakang gitu ya.
melalui WhatsApp, lalu ditulis di buku dan difotokan untuk dikirim ke guru. Itu. Nah, lalu selain itu menghasilkan juga bahwa katanya pembelajaran daring ini memiliki tantangan tersendiri ya. Salah satunya tentu ketersediaan jaringan internet ya. Nah, beberapa orang mengaku kesulitan untuk mengikuti pembelajaran online ya atau pembelajaran daring karena tidak semua wilayah mendapatkan jaringan internet yang baik kan atau lancar. Nah, selain tantangan yang internet tentunya, tantangan yang lain adalah biaya kuota internet ya. Nah, seperti layaknya kita untuk melaksanakan pembelajaran daring ini ya, tentunya ketika kita eh, menyalakan jaringan internet, itu ada suatu kuota internet yang dikeluarkan gitu kan. Nah, disinilah adanya tantangan biaya gitu ya. Ada biaya yang harus dikeluarkan oleh baik oleh pendidik maupun peserta didik untuk tetap dapat melaksanakan pembelajaran. Nah, lalu menurut Ko et al. 2014 menyatakan ya bahwa pembelajaran online lebih mengarah pada student center sehingga sehingga mampu memunculkan tanggung jawab ya dan otonomi mahasiswa ataupun siswa ya di sini dalam hal belajar gitu. Nah, sehingga peserta didik itu lebih mampu menemukan kemandirian dalam belajar. Nah, lalu jurnal selanjutnya dari Eka Gana Alistiana Dewi ya dan I Gusti Akung Pramesti Dwi Putri yang berjudul Pelatihan Pengelolaan Kelas Daring Berbasis Aplikasi Google Classroom dan Edpuzzle di SMP PGRI 5 Denpasar, Bali ya. Nah, artikel ini ya atau penelitian ini terdapat pada jurnal Pengabdian Undikma gitu ya. Jurnal hasil pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat yang menghasilkan. Nah, pada saat melakukan wawancara kepada pihak mitra ditemukan permasalahan ya yang dihadapi oleh guru di SMP PGRI 5 Denpasar ada pengelolaan dokumen pembelajaran daring dan penyampaian materi berupa video. Nah, di sini tentunya jelas ya dikatakan bahwa adanya permasalahan dalam pengelolaan dokumen. Ya, ketika misal guru memberikan tugas, itu kan harus terorganisir gitu ya agar tidak berceceran ya bagaimana caranya. Nah, hal ini diatasi dengan memanfaatkan ya Google Classroom katanya sebagai pengelola dokumen. Nah, lalu ada juga masalah yakni penyampaian materi berupa video ya, video pembelajaran. Nah, digunakanlah Edpuzzle sebagai media untuk menyampaikan materi berbentuk video. Nah, lalu setelah diadakannya pelatihan gitu ya, sebanyak 72,5% guru peserta pelatihan telah dapat mengelola kelas dan bahan ajarnya dengan baik. Ya, bisa lebih ini nggak, lebih cepat, coba. Oh iya, baik Pak. Ya, Ya, mungkin untuk mempercepat, saya biar langsung aja ya nanti ke tanya hasilnya. jawabnya ada setengah jam lah kira-kira gitu ya. Ya, baik Pak. Ya, selanjutnya dari Sugestiana dan Jogo Subagio yang berjudul Respon Siswa Terhadap Implementasi Media Edpuzzle dalam Pembelajaran Matematika di Masa Pandemi COVID-19 yang menghasilkan bahwa deploy hasil pembelajaran dengan menggunakan Edpuzzle dinilai efektif dan siswa menginginkan untuk tetap menggunakan Edpuzzle pada materi selanjutnya. Nah, kemudian ada juga angket yang diisi oleh siswa secara keseluruhan bahwa sebagian besar siswa beranggapan bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan Edpuzzle merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan inovasi dan minat belajar siswa. Ya, selanjutnya dari Eti Latifatus dan Puji Lestari ya yang berjudul Implementasi Edpuzzle berbantuan WhatsApp Group sebagai alternatif pembelajaran daring pada era pandemi yang menghasilkan bahwa eh, pembelajaran menggunakan Edpuzzle dan WhatsApp Group ini adalah hal yang baru ya bagi subjek penelitian di sini ya. Mereka senang mempelajari materi peluang ya dalam hal ini yang diujikan menggunakan metode pembelajaran tersebut. Hanya saja beberapa subjek penelitian kurang menyukai ya diskusi via WhatsApp karena katanya sudah terbiasa belajar secara tatap muka dan dibimbing secara langsung. Ya. Berdasarkan pengisian angket dari kedua aplikasi tersebut yang lebih mudah digunakan katanya dikatakan adalah Edpuzzle dan mayoritas memilih untuk menggunakan Edpuzzle pada pembelajaran berikutnya. Lalu selanjutnya, menurut Penny Harris Sundi, Tiara Astari, Hasti Rosianti, dan Adila Ramadhani, yang berjudul aktivitas penggunaan Edpuzzle dalam meningkatkan motivasi belajar pada masa pandemi COVID-19 menghasilkan terdapat permasalahan, yakni kurangnya pemahaman anak mengenai pelajaran di sekolah, mudah bosan, dan tidak adanya interaktif. Nah, berdasarkan angket yang diperoleh, manfaat dari adanya media pembelajaran salah satunya adalah mendapatkan motivasi dan ilmu baru yang bermanfaat. Nah, sedangkan hasil dari respon masyarakat terhadap adanya media ini menunjukkan kesan dan pengaruh yang baik kepada masyarakat sehingga masyarakat pun menerima gitu ya pembelajaran gitu ya
dengan menggunakan Edpuzzle ini. Nah, lalu di sini kerangka teori yang saya ambil ya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini diperlukan satu keinginan dari siswa untuk belajar memperoleh pengetahuan. Dengan adanya keinginan tersebut, akan berpengaruh terhadap jalannya pembelajaran serta hasil belajar peserta didik yang dikenal dengan istilah minat belajar. Nah, menurut aku, minat belajar adalah daya penggerak yang tertanam dalam diri individu untuk melakukan pembelajaran guna menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman. Nah, sedangkan adanya media pembelajaran daring ya digunakan sebagai alat informasi yang dibuat untuk membuat proses belajar menjadi efektif serta efisien. Nah, media pembelajaran yang interaktif akan melibatkan peserta didik di dalamnya dapat membantu meningkatkan minat belajar siswa. Salah satunya adalah dengan menggunakan video interaktif yang tersedia dalam Edpuzzle. Nah, Edpuzzle ini ya seperti dikatakan tadi adalah aplikasi pembelajaran berbasis video diakses melalui smartphone, laptop, dan PC. Nah, sejalan dengan penelitian Tsunami gitu ya dan Asram bahwa minat belajar siswa meningkat dengan memanfaatkan media pembelajaran video animasi yang bersifat interaktif. Dan aplikasi Edpuzzle merupakan media pembelajaran yang interaktif. Dan aktivitas pembelajaran pun yang dilakukan siswa dapat dimonitoring oleh guru dalam aplikasi Edpuzzle. Nah, lalu di sini saya mengambil variabel independen ya atau variabel X-nya itu pengaruh penggunaan media pembelajaran Edpuzzle ya. Nah, lalu untuk variabel terikatnya ya atau variabel dependennya itu atau variabel Y-nya itu yakni minat belajar peserta didik. Nah, lalu memunculkan hipotesis adalah penggunaan media pembelajaran Edpuzzle berpengaruh positif ya terhadap minat belajar peserta didik. Ya, selanjutnya, nah di sini dikemukakan ya hasil penelitian dari beberapa jurnal ya. Yang pertama dari Eka dan Agung yang mengemukakan bahwa dalam rangka mengatasi kesulitan pengolahan dokumen tadi ya, diperlukan pemanfaatan media untuk melakukan pembelajaran secara daring, ini dengan menggunakan Google Classroom dan Edpuzzle. Nah, lalu menurut Sugestiana dan Joko ya, mengungkapkan bahwa peserta didik merasa media pembelajaran Edpuzzle menarik dan mudah digunakan. Nah, lalu menurut Evi dan Puji mengemukakan bahwa mayoritas siswa memilih untuk menggunakan media Edpuzzle pada pembelajaran berikutnya yang dibuktikan dengan hasil pengerjaan tes yang memuaskan ya. Nah, lalu menurut Penny, Tiara dan Adila mengemukakan bahwa pembelajaran menggunakan Edpuzzle lebih mudah dipahami dan siswa merasa senang ya karena mendapat ilmu baru yang bermanfaat dan motivasi belajar. Nah, dilihat dari sini bahwa saya menyimpulkan bahwa media Edpuzzle ini gitu ya berpengaruh positif gitu ya terhadap minat belajar siswa itu kan. Nah, yang ditunjukkan oleh ini jawaban dari penelitian yang mengatakan bahwa media Edpuzzle menarik, mudah digunakan, ya, mudah dipahami dan siswa pun merasa senang gitu kan, dan memotivasi siswa untuk terus belajar. Nah, lalu menghasilkan kesimpulan yakni, nah sebagai media pembelajaran berbasis video dan menjadi salah satu pilihan media pembelajaran daring, penggunaan media Edpuzzle berpengaruh positif terhadap minat belajar peserta didik. Nah, siswa merasa senang belajar dengan menggunakan Edpuzzle, dapat lebih mudah memahami pembelajaran dan hasil belajar yang meningkat ketika pembelajaran berlangsung menggunakan Edpuzzle. Nah, selain siswa, guru pun terbantu gitu ya dengan adanya Edpuzzle karena dapat mengamati aktivitas pembelajaran peserta didik ya walaupun dilakukan secara daring gitu ya melalui video pembelajaran tadi ya. Nah, lalu di sini penulis atau saya menyarankan ya untuk penggunaan media Edpuzzle ini digunakan di berbagai mata pelajaran gitu ya. Nah, khususnya materi pembelajaran yang menggunakan video agar tentunya lebih menarik gitu ya dan dapat memantau peserta didik juga serta dapat memberikan penilaian secara langsung dengan mencantumkan pertanyaan di dalam video tersebut secara langsung. Nah, topik yang saya angkat ini gitu ya dapat menjadi pijakan ya bagi peneliti selanjutnya ya untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan media Edpuzzle. Nah, khususnya dalam mata pelajaran ekonomi gitu ya. Ya. Baik, sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Arif yang telah presentasikan.
Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Kang Arik. Silakan. Ya, mangga yang sudah disiapkan siapa ini ngajukan? Mana yang ngajukan? Pertanyaan siapa? Halo, siapa yang bertanya? Hana, Alivia. Siapa yang bertanya? Daftarnya siapa ini? Kalau untuk yang bertanya tidak itu Pak, tidak diwajibkan harus siapa-siapanya. Oh gitu. Nah, nanti ditukan aja lah, bikin draftnya ya. Oh iya Pak. Minggu depan lah ya harus ada draftnya. Kita juga mulainya tetap jam 8 terus ya, karena jam 7-nya itu kuliah makro Bapak. Oke. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Siapa itu? Saya Pak Andita. Andita. Oke, mangga Andita. Ya, kan kalau saya baca di beberapa referensi itu kan Edpuzzle itu merupakan media pembelajaran yang berbentuknya itu video interaktif ya Kang, kalau tidak salah. Nah, di sini mungkin saya sedikit penasaran, kan yang kita ketahui kalau media yang berbasis video interaktif itu juga banyak ya, mungkin bisa pakai Powtoon atau yang lain sebagainya. Nah, apa sih kelebihan dari Edpuzzle ini jika dibandingkan dengan media video interaktif yang lain? Lalu mungkin di sini saya izin mengomentari dari makalahnya juga ya Kang. Jadi saya sudah membaca makalah dari Kang Ari dan di beberapa hasil penelitian yang ada di bab 2 itu ada beberapa gambar di hasil penelitian yang kurang bisa terbaca Kang. Contohnya di mana ya? Contohnya di penelitian yang keempat itu kan Kang Arik memasukkan ada yang rekap nilai, terus ada juga yang kayak screenshot hasil diskusi dan lain sebagainya, tapi di sana saya kurang bisa membaca gambar-gambar tersebut. Mungkin sekian dari saya, Kang. Baik, terima kasih kepada Andita yang telah bertanya dan memberikan masukannya. Boleh ditanggapi langsung oleh Kang Arik. Iya. Ya, baik, terima kasih ya pada moderator sudah telah mempersilahkan saya untuk menjawab ya. Nah, tadi muncul pertanyaan gitu ya. Ya, betul, sebetulnya banyak ya media gitu ya atau perantara untuk pembelajaran ya, tentunya selain Edpuzzle ya. Banyak sekali ya. Kalau kalian cari ya tadi contohnya seperti Powtoon ya. Di Google itu banyak. Nah, lalu apa sih yang menjadi keunggulan katanya ya dari media Edpuzzle? Nah, kalau Edpuzzle ini yang menjadi keunggulannya adalah ketika video pembelajaran itu diluncurkan gitu ya. Nah, si guru ini dapat mengedit gitu ya dengan bebas gitu, dapat memodifikasi gitu ya sesuai ya tentunya mungkin tujuan pembelajarannya dan sesuai ya aspek yang diinginkan oleh pengajar gitu ya. Nah, seperti halnya misalkan kita dapat memberikan suatu pertanyaan gitu ya di tengah video gitu. Jadi ketika kita memasukkan video itu ke dalam Edpuzzle gitu ya, kan kalau media lain itu kita masukkan video ya kita pertanyaannya secara terpisah gitu ya. Kita berikan pertanyaan secara terpisah tidak di dalam video tersebut. Nah, lalu kalau media lain itu ya setahu saya itu tidak bisa memantau gitu ya siapa saja siswa yang dapat melihat siapa saja siswa yang melihat video itu. Nah, dan yang menjadi keunggulan lainnya ya, yang mungkin tadi belum saya sebutkan gitu. Untuk media Edpuzzle ini, siswa itu tidak dapat men-skip atau melewati. Misalkan, siswa itu memang menonton video, misalkan baru 5 menit, misalkan video itu berdurasi 30 menit. Lalu siswa itu misalkan
karena terlalu lama, misalkan melompati gitu ya, misal ke menit ke-20 itu tidak bisa. Jadi secara ini aja, maksudnya secara berjalan secara durasi normalnya gitu. Nah, lalu misalkan nih kita sebagai guru gitu ya, ingin melakukan tes, ya kita bisa mentes secara langsung gitu di situ juga di dalam video itu. Ya misalkan berupa pertanyaan gitu. Ya tentunya berkaitan dengan video pembelajaran tersebut ya pertanyaannya. Nah, jika siswa tidak menjawab pertanyaan tersebut, ya siswa tidak bisa melanjutkan gitu ya videonya. Dan ya nanti akan ada hasil gitu ya, rekapan gitu ya yang masuk ke akun si guru tersebut bahwa si siswa ini ya menonton video itu ya sampai sini dan menjawab pertanyaan seperti ini gitu. Dan nanti juga di situ kan guru itu ya atau pendidik itu, pengajar itu dapat melakukan penilaian gitu ya secara langsung. Jadi tidak perlu kita memberikan tes secara terpisah. Ya tentunya kalau kita ingin melakukan tes secara terpisah ya itu tidak masalah juga gitu ya, tergantung dari ya guru itu sendiri gitu. Nah, lalu tadi dikatakan bahwasannya ada gambar gitu ya yang tidak terlihat. Nah, sebenarnya kan itu diambil dari jurnal gitu ya. Saya tidak mengedit atau tidak apa ya istilahnya memodifikasi ya. Saya langsung copy paste gitu ya karena emang dari jurnalnya juga seperti itu gitu ya. Nah, yang saya lihat itu ketika saya download dan ya seperti itu gitu kan bentuk gambarannya. Ya jadi kurang lebih seperti itulah yang mungkin kurang jelas. Kalau untuk lebih jelasnya ya bisa mungkin membuka di Google gitu ya, searching di Google atau di YouTube mungkin ya seperti apa hasilnya gitu kan. Karena ya kita di sini kan belajar daring gitu ya. Kita sudah mengenal adanya Google gitu ya. Ya kita manfaatkan dengan baik lah gitu. Karena ya ini kan hasil penelitian orang gitu ya kalau jurnal itu. Nah, jadi saya di sini ya hanya bisa mencantumkan seperti itu gitu ya. Ya, demikian apakah sudah terjawab? Ya, sudah Kang. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kepada Kang Adik yang telah menjawab pertanyaan dari Andika. Boleh kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau memberikan masukan atau pendapat, boleh dipersilahkan. Permisi, saya ingin bertanya. Muhammad Fadilah Sidik. Boleh kepada Fadilah, silahkan. Baik, saya ingin bertanya mengenai aksesibilitas ya dari e-puzzle ini. Apakah untuk menggunakan e-puzzle ini membutuhkan hardware tertentu gitu? Karena dalam pengalaman saya waktu SMP dulu itu, contohnya Edmodo ya, Edmodo itu kurang teroptimalisasi dulu itu. Jadi kalau misalnya saya gunakan di HP, terutama HP yang modelnya cukup tua atau RAM-nya kurang kuat, sangat nge-lag parah gitu ya. Jadi saya juga pengalaman belajarnya kurang baik. Nah kalau e-puzzle ini bagaimana ya? Apakah cukup mudah diakses oleh segala hardware atau bagaimana? Sudah ada penelitiannya belum atau mungkin pengalaman sendiri? Oke, baik. Boleh, apakah ingin langsung dijawab oleh Kang Arik atau bagaimana? Ya, boleh ya. Mungkin saya coba jawab aja ya pertanyaan dari Saudara Fadil. Nah, untuk spesifikasi perangkat kelas tertentu ya atau hardware tertentu, ya memang sih pada dasarnya suatu aplikasi gitu ya diciptakan memang membutuhkan spesifikasi tertentu ya. Semua itu tergantung kepada muatan yang ada aplikasi tersebut, ya kan? Misalkan ya contohnya seperti kualitas grafis ya, kepadatan dari aplikasi tersebut dan sebagainya. Nah, untuk Edpuzzle ini ya sebetulnya bisa ya digunakan kalau hardware itu baik dari HP, dari smartphone gitu ya, dari laptop ataupun dari PC ya komputer. Itu bisa ya karena ini aplikasi berbasis web gitu kan. Nah, kalau Edmodo itu kan itu mungkin ya Saudara Fadil mencobanya di HP gitu ya. Itu kan kita mendownload aplikasi ya. Nah, kalau ini kan berbasis web gitu ya. Jadi ya kita tinggal ya cari aja websitenya edpuzzle.com misalkan. Nah, jadi karena ini berbasis web itu bisa diakses ya baik oleh HP gitu ya, laptop, komputer.
Nah, tentunya yang membedakan ya itu dimensi layar. Ya maksudnya seperti ini. Ketika kita lihat di HP tentunya tampilannya akan lebih kecil dibandingkan dilihat di laptop. Namun itu tetap secara lancar bisa diakses kok. Ya, setahu saya itu. Ya, setelah saya coba juga gitu. Nah, eh, untuk masalah RAM tadi ya seperti itu kan Arik ya. udah pernah nyoba, Arik? Eh, Kalau untuk mata pelajaran ekonomi belum pernah nyoba sih, Pak. Enggak, Cuma untuk yang lain yang sudah pernah dibuka oleh Arik supaya ini kan persoalan biasa tidak biasa menggunakan wadah di notebook atau di HP mungkin ya. Lebih baik kata Arik tadi kelihatannya di laptop misalnya gitu ya. Tapi pengalaman Fadil itu dia mencontohkan Edmundo kalau nggak salah ya, Edmundo itu melalui HP. Kalau apa itu HP-nya apa ya, bahasa premannya jadul gitu ya, mungkin nggak bisa gitu ya, gitu kira-kira. Nah kalau apa Edmundo ini dengan mata oke. pelajaran yang lain atau mata kuliah yang lain misalnya, Nah, bisa kalau diakses nggak, bisa dicoba? nah, sebet, eh, jadi sebenarnya kalau saya mencoba secara langsung itu ya, misalkan dengan menggunakan laptop saya atau HP saya itu saya belum pernah gitu ya. Nah, namun Ya, gitu ya. eh, ya, maka terus. ya, 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 namun gitu ya. Saya pernah mencoba gitu ya, kan dulu saya PPL gitu ya. Nah, ada rekan saya yang menggunakan Media Edpuzzle gitu ya. Nah, dan dia pun mengakses di maaf gitu ya, laptop yang terkesan kurang inilah gitu secara spesifikasi. Ya tentunya saya juga penasaran dan apa ya, ya melihat juga di HP dia yang emang spesifikasinya ya kurang juga gitu ya. Ternyata bisa gitu ya. Nah, ya ini juga gitu ya yang menjadi keunggulan gitu. Ada dari media Edpuzzle gitu ya kan tadi kalau dikatakan bahwa menurut Fadil Edmodo itu terkesan berat gitu ya dan ya spesifikasinya tinggi gitu ya. Nah, kalau ini ya bisa terkesan ringan gitu ya secara spesifikasi gitu karena emang ya mungkin itu di jurnal tidak kelihatan gitu ya gambarnya karena memang tampilannya juga sederhana gitu jadi tidak menuntut apa ya tampilan yang rumit jadi tidak menuntut spesifikasi yang tinggi gitu ya dari segi perangkat keras gitu ya yang mungkin yang dituntut jelas ya dari koneksi internet. Nah di situ paling yang dituntut itu kelancaran makanya tadi jadi kendala ya dari jaringan internet gitu. Dan ya hasilnya juga menunjukkan bahwa ya siswa merasa senang gitu. Siswa dapat dengan mudah mengakses ya. Ya kan itu di apa ya? Yang saya lihat di jurnal itu kan diujikan tidak hanya oleh ke satu siswa gitu ya, ke beberapa siswa gitu kan ya. Nah, seperti itu. Terus kalau publikasi ya atau penelitian mengenai hardware ya setelah saya cari beberapa bulan sebelumnya sampai sekarang pun bahkan saya belum menemukan gitu ya. Terus terang saja. Nah, yang saya temukan ya seperti itu gitu. Ya, apakah bisa terjawab? Baik, jadi kalau misalnya saya simpulkan, saya rasa karena fitur utamanya itu adalah video, mungkin benchmarknya atau perbandingannya itu adalah kalau misalnya YouTube bisa di hardware itu, harusnya ePuzzle juga bisa ya, karena fiturnya serupa. Nah, iya, karena kan YouTube itu selain berbasis aplikasi, itu kan berbasis website juga. Nah, ya. Kalau website itu insya Allah ringan lah. Karena yang dituntut itu hanya tampilan dari website itu ya. Kan saya juga ini ya apa kadang suka membuat apa ya tampilan website gitu ya. Dan saya juga buka di HP ya paling yang membedakan adalah ya tampilannya aja gitu. Berarti ya semakin misalkan kecil HP-nya ya maaf gitu ya. Ya mungkin kurang enak gitu ya. Seperti itu. Tapi bisa diakses. Kuncinya adalah di jaringan. Ya sama seperti YouTube gitu kan. YouTube bisa diakses apa ya di HP seperti apapun gitu yang membedakan tampilan dan yang paling paling kalau jaringan internetnya lemah ya dari kualitas videonya misalkan belum gimana gitu ya. Nah, seperti itu palingan. Ya, oke. Terima kasih. Oke ya, masih ada lagi. Ya, ini ada Elias, selamat datang nih, negara tetangga. Ya, Bapak. Sama Iren ya. Oke, terima kasih ya. Sebetulnya ini persoalannya kan hasil belajar peserta didik ya. Itu. Jadi yang kita bicarakan itu Y-nya itu. Untuk menaikkan itu
digunakan Edpuzzle ya, Edpuzzle. Nah, sebetulnya pertanyaan kritisnya ini pola pembelajaran jarak jauh atau makna e-learning atau makna media pembelajaran. Edpuzzle itu yang harus dikritisi oleh Erik sebetulnya tadi ya. Kan itu beda semua itu, ya. Itu. Jadi ini kan obatnya itu supaya hasil belajar peserta didiknya itu baik, ya. Diduga oleh Erik itu ada jelek selama pandemi. Tapi itu dari ungkapan Erik menekankan kepada obatnya saja. Padahal di dalam kita ini yang dipersoalkan itu hasil belajarnya jelek. Jadi ya untuk yang lain juga kita yang dibicarakan isunya itu Y-nya bukan. Ya. Obatnya ini tadi udah panjang lebar dan pengalaman seperti itu ya seperti dibilang Padil itu memang kemampuan atau kapasitas dari alatnya itu juga menentukan. Kalau Arik tadi melihatnya persoalannya pada jaringannya. Ya itu masing-masing ibaratnya seperti sekarang lah. Para Grab, para Gojek itu kalau nggak punya HP yang canggih, ya nggak usah canggih. Artinya aplikasinya bisa menggunakan aplikasi di HP-nya itu bisa menggunakan aplikasinya, bisa dimasukkan aplikasi kan nggak ada masalah. Semakin canggih HP-nya kan kecepatannya yang dilihat ya. Nah itu ya. Kalau lambat kan berarti dia pertama nangkap, kemudian ada orang lain ngeklik. Saudara sudah ngeklik tapi kan kecepatannya beda gitu. Sama juga di HP itu kalau terlalu penuh kan lambat jalannya itu dah. Kalau HP-nya isinya sedikit kan cepat masuknya itu tah gitu. Ya, maka gambar-gambar cerita-cerita yang lain-lain yang aneh-aneh cepat dibuang gitu kira-kira atau pindahkan seperti itu. Nah, gitu. Jadi ini satu ungkapan mengungkap bagaimana supaya hasil belajar yang diharapkan itu sesuai dengan yang diinginkan, ya. Ini punya dugaan bahwa hasil belajar peserta didik itu rendah, jelek, maka menawarkan Edmundo ini ya, nah gitu. Nah, tapi yang terungkap adalah hiruk pikuk tentang Edmundo. Ya, kalau pertanyaan Bapak adalah ini mau mengungkapkan e-learning, ya pembelajar jauh atau media pembelajaran yang diungkapkan, ya sehingga terus yang berikutnya online atau bukan online gitu, ya itu nanti titik kritisnya kenapa Edmundo itu yang diceritakan sebagai kajian di dalam bab 2-nya itu nanti gitu, ya. Oke, saya kira itu apa yang teman pertanyakan tadi itu diperbaikan kalau bisa. Memang tampilan itu meskipun kita ngambil tidak bagus, tapi kita cari sumber yang bagus gitu bisa itu akses ya. Misalnya tadi pertanyaan dari Andita seperti itu tadi, sulit itu ya. Memang kalau misalnya yang diterima, yang dicari itu gambarnya jelek, kita cari gambar yang lebih baik kan bisa gitu ya. Atau saudara membuat flowchart-nya bisa kan gitu. Jadi upaya-upaya menjadi orang baca itu menjadi lebih jelas sebagai apa ya, sebagai penyaji harus sebaik mungkin seperti itu. Ya. Oke, ini menarik sesuai dengan situasi yang sekarang obatnya seperti itu. Tapi saya ingin sakitnya itu apa yang diungkapkan gitu ya. Ya. Oke, selanjutnya terima kasih pada Arik. Saya kembali kepada Alivia. Mangga. Baik, terima kasih kepada Pak Dilah terlebih dahulu yang telah bertanya dan Pak Ika yang telah menambahkan. Lalu karena waktu sudah menunjukkan 8.53, apakah akan membuka pertanyaan lagi atau langsung ke pematerian selanjutnya?
Kalau nggak ada, materi yang selanjutnya aja. Saya kira cukuplah itu dulu. Materi Baik. yang selanjutnya aja. Siapa itu yang kedua? Teh Tini. Siapa tadi Teh? Hana, Pak. Hana. Ya, Hana. Oke, kalau gitu terima kasih kepada Kang Arik yang telah mempresentasikan seminar kali ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita langsung saja ke pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Hana Rohali. Kepada Hana dipersilahkan. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya yang telah memperkenalkan saya. Izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah ada share screen-nya? Belum. Belum ada, Nak. Naat Yes, sudah ada, oke. Nak. Sudah ada sekarang? Ada. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Dr. Ika Waspada Putra MM dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan diri, nama saya Hana Rohali dengan NIM 1900192. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan ekonomi yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran dan Method Together terhadap hasil belajar kognitif pada mata pelajaran ekonomi. Yang pertama, latar belakang. Tantangan dalam proses pembelajaran terdapat siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru, siswa tidak berani mengungkapkan pendapat ketika diberi pertanyaan oleh guru, dan siswa kurang berinteraksi dengan siswa lain dalam menyelesaikan suatu masalah. Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh guru ketika mengajar. Nah, saat mengajar, seorang guru masih menggunakan metode ceramah yang tidak bervariasi. Guru masih belum menggunakan model-model pembelajaran yang aktif dan inovatif. Nah, mempertimbangkan masalah di atas, maka dibutuhkan strategi pengajaran yang dapat mengaktifkan siswa sehingga berpengaruh pada prestasi siswa. Melalui model pembelajaran dan Method Together dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah tersebut. Hal itu dikarenakan model pembelajaran tersebut mengharuskan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Seperti siswa harus berdiskusi, siswa harus menjawab pertanyaan, siswa harus menanggapi permasalahan, dan siswa harus berani mengkomunikasikan hasil jawaban keseluruhan kelas. Nah, diharapkan dengan adanya penerapan model pembelajaran kooperatif tipe dan Method Together dapat memberikan solusi bagi guru dan siswa untuk menciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh model pembelajaran dan Method Together terhadap hasil belajar kognitif pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya ada analisis jurnal. Nah, yang pertama ini dari Ahmad Rajab Anwar Masrumin dan Iis Intan Widiowati dengan judul hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Siswa SMA menggunakan model pembelajaran dan Method Together dengan bantuan media papan tempel. Dengan hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa presentasi minat belajar siswa terhadap pembelajaran kimia pada pokok pembahasan tata nama senyawa menggunakan model pembelajaran Method Together dengan berbentukan media papan tempel tergolong dalam kategori sedang dengan presentasi nilai sebesar 74,5% dengan rata-rata hasil belajar siswa adalah 74,4%. Selanjutnya dari Putu Tia Vivi Mulyandari dengan judul pengaruh mode pembelajaran kooperatif tipe Method Together terhadap hasil belajar matematika. Dengan hasil penelitiannya, rata-rata skor hasil belajar kelompok siswa yang dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Method Together lebih tinggi dibandingkan skor rata-rata kelompok siswa yang dibelajarkan terhadap tanpa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Method Together. Yang ketiga, ada dari penulisnya Iren Widyastuti Manurung, Bakti Mulyani, dan Sulistyo
Saputro dengan judul penelitian pengaruh penggunaan pembelajaran kooperatif Number Together dan Learning Together dengan melihat kemampuan memori siswa terhadap prestasi belajar siswa pada materi tata nama senyawa kimia. Nah, dengan hasil penelitiannya terdapat pengaruh model pembelajaran Number Together dan Learning Together terhadap prestasi belajar kognitif siswa, akan tetapi tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Number Together dan Learning Together terhadap prestasi belajar afektif siswa. Selanjutnya, dari Eka Trisyanawati, Tomo Judin, Yayudi Tianisi dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Number Together terhadap hasil belajar siswa. Dengan hasil penelitiannya, data menggunakan uji sampel dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa sebelum dan setelah diterapkan model pembelajaran Number Together berdasarkan uji sampel pair. Selanjutnya dari Nur Syamsi dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Strategi Pembelajaran terhadap hasil belajar siswa terhadap SMA Negeri 1 Muara Badak. Dengan hasil penelitian, strategi pembelajaran Number Together berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif siswa. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan rata terkoreksi. Diketahui bahwa strategi pembelajaran Number Together memberikan pengaruh lebih besar, yaitu 21,56% dibandingkan pengaruh yang disebabkan oleh pembelajaran konvensional. Nah, selanjutnya dari Rahmat Wasi Siregar, Yusmaini Jamas, dan Nur Hayati dengan judul Hasil Analisis Data Belajar Kognitif Siswa dengan Penerapan Metode Number Together berdasarkan hasil pretest dan post-test. Dengan hasil penelitian berdasarkan hasil uji hipotesis dinyatakan bahwa terdapat pengaruh pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Together berbentukan head-on. Berarti pembelajaran ini dapat dijadikan sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya dari Muhammad Ervan dan kawan-kawan dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Kognitif Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Together, tema perkalian dan pembagian pecahan. Nah, dengan hasil penelitian yaitu penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Number Together dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik pada tema operasi perkalian. Selanjutnya dari Anita Purnamasari, Sudargo dan Sutisno dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Number Together melalui pendekatan Pak Ikam terhadap prestasi belajar ditinjau dari gaya kognitif. Dengan hasil penelitian, tidak ada perbedaan model pembelajaran kooperatif tipe Number Together dengan pendekatan Pak Ikam dan model pembelajaran konvensional terhadap prestasi belajar siswa. Nah, di sini ada kerangka teoritisnya, yaitu variabel X-nya model pembelajaran kooperatif tipe Number Together, dan variabel bebas Y-nya hasil belajar kognitif siswa, yang mana variabel bebas ini yang merupakan yang mempengaruhi gitu, atau yang menjadi sebab suatu perubahan dari adanya suatu variabel dependent atau terikat. Nah, di sini dilambangkan X. Nah, untuk variabel bebas diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi gitu akibat dari adanya variabel bebas. Nah, di sini dilambangkan dengan variabel tak bebas ini mungkin. Ya, Bapak, Y ini variabel tak bebas, terikat, variabel ya, Bapak, terikat. tipe sepertinya. Tidak Ya. bebasnya tidaknya nggak ada. Ya, Yang mohon ini maaf. ya. Oke, mangga selanjutnya. Nah, selanjutnya hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh positif model pembelajaran kooperatif tipe Number Together terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh positif model pembelajaran kooperatif tipe Number Together terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini ada
jurnal yang telah dibahas. Nah, di sini pengaruh model pembelajaran Numbers Hit Together terhadap hasil belajar kognitif pada mata pelajaran ekonomi. Nah, yang pertama, penggunaan model dan media ini dapat mengantarkan siswa untuk memperoleh hasil belajar kognitif yang baik gitu. Hal ini disebabkan karena model ini dapat melibatkan para siswa dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut melalui diskusi. Nah, ini disampaikan oleh Trisianawati, Judin, dan Stianingsi 2018. Nah, yang kedua, bagi siswa yang hasil belajarnya rendah, Numbers Hit Together mampu meningkatkan kepercayaan diri pada siswa, memperbaiki tingkat kehadiran siswa dalam proses belajar mengajar, mengurangi perilaku yang mengganggu siswa lain, mengurangi konflik antar pribadi, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, meningkatkan semangat kerjasama dalam kelompok, memberikan kesempatan pada siswa untuk saling membagi ide dan mendiskusikan jawaban yang paling tepat, serta memperoleh hasil belajar yang baik. Ini menurut Manurung, Mulyani, dan Satrio 2013. Selanjutnya, terdapat interaksi proses pembelajaran dengan menggunakan model Numbers Hit Together dan Learning Together dengan kemampuan memori siswa untuk menunjukkan bahwa baik siswa yang memiliki kemampuan memori rendah maupun sedang ketika diajar dengan menggunakan model Numbers Hit Together akan memiliki prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan memori rendah dan sedang yang diajar dengan menggunakan model Learning Together. Ini menurut Vivi Mulyandari 2019. Selanjutnya, model pembelajaran Numbers Hit Together dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif karena melalui pembelajaran ini siswa dituntut untuk terlibat aktif dan bekerja sama dalam kelompok menurut Rajab dan Widiotwati 2018. Selanjutnya, strategi pembelajaran Numbers Hit Together secara tidak langsung melatih siswa untuk saling berbagi informasi, mendengarkan dengan cermat, serta berbicara dengan penuh perhitungan sehingga siswa lebih produktif dalam pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar kognitif siswa. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran tipe Numbers Hit Together akan lebih terlihat jika didukung oleh bahan ajar handout yang dirakit oleh guru sehingga proses pembelajaran kooperatif tipe Numbers Hit Together lebih maksimal gitu dengan bantuan handout. Nah, ini dari Alina 2019. Selanjutnya, penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Numbers Hit Together tidak hanya melibatkan aktif peserta didik dalam segala kegiatan pembelajaran, tetapi juga terbukti gitu dapat meningkatkan capaian hasil belajar bagi peserta didik. Ini menurut Ervan 2020. Nah, selanjutnya pada model pembelajaran kooperatif tipe Numbers Hit Together dengan pendekatan PIK maupun pada model pembelajaran konvensional, prestasi belajar siswa dengan gaya kognitif fact independent lebih baik daripada siswa dengan gaya kognitif fact dependent. Dari Foledima, Susilo, dan Nushamsi 2016. Nah, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa penggunaan model pembelajaran efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi. Nah, kesimpulannya, pembelajaran dengan model pembelajaran Numbers Hit Together dikatakan efektif terhadap hasil belajar siswa. Salah satu faktornya yang menyebabkannya dengan dilaksanakannya pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif, nah siswa mempunyai kesempatan untuk bertukar pikiran serta mendiskusikan permasalahan melalui kerjasama antara siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sehingga semua siswa antusias dalam pembelajaran. Nah, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Numbers Hit Together akan lebih keterangan terlihat jika didukung oleh bahan ajar handout yang dirakit oleh guru sehingga proses pembelajaran kooperatif tipe Numbers Hit lebih maksimal dengan bantuan handout. Nah, sayangnya penelitian ini masih terbatas gitu ya. Pada materi usaha dan energi diharapkan ada penelitian lanjutan untuk materi lain dalam ruang lingkup yang lebih luas. Juga diharapkan ada penyempurnaan oleh penelitian selanjutnya dengan mengoptimalkan penggunaan model pembelajaran Numbers Hit Together berbentukan
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, Bapak rekan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Siapa yang sudah baca? Yang sudah baca naskahnya Hana. Hana Rohali. Benar ya? Ya, yuk semangat. Ini puasa semua ini teh. Ya, nanti tolong dibuat ya untuk yang tampilan berikut nama misalnya Alifa, misalnya Alifa. Pembahasnya siapa namanya, jadi dia baca naskah seperti itu. Halo, Ayu Rike, Tri Pramesti, Sri Andini, Riki, Gali, Anisha. Halo. Ini apa? Number head together ya. Oke. Ya. Hasil belajar, isunya hasil belajar. Yang dipersoalkan hasil belajarnya buruk menurut pengamatan Hana, papernya. Kemudian obatnya itu adalah number head together. Kenapa itu yang dipilih? Nah, itu harus ya dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Hana dan kelebihan-kelebihan dari number head together. Nah, itu bisa. Ayo, siapa pertanyaannya apa ini? Suara Hana tadi cukup jelas, ya jaringannya cukup jelas, jadi itu, ya. Ini menyangkut masa depan saudara. Ya, kalau ini bisa berhasil, saudara, peluang saudara untuk lulus tepat waktu menjadi baik ini, ya, gitu. Tapi kalau saudara masih ragu-ragu, dengan pendalaman yang bukan pendalaman, dengan barometer seminar ini saudara pasti akan melakukan pendalaman yang lanjutan, ya. Tapi kalau saudara ini tidak menjadi barometer, berarti mungkin saudara mengganti tema untuk skripsinya gitu, ya. Itu ya. Mangga, ini menarik ini, ya. Ini tentu sekolah-sekolah yang menggunakan macam-macam metode ini, jadi sudah bisa bagi sekolah yang biasa-biasa artinya itu saja ya sulit itu, ya. Oke, mangga, mari kita ya kritisi Hana. Kasihan Hana sudah berjuang cari jurnal macam-macam itu sehingga dipaperkan seperti ini kan, berarti ya kita menghargai presentasi upaya yang deg-degan dari ini, bagus enggak, bisa enggak saya tampil baik atau enggak. Ya kalau tampilan tadi sudah bagus, dua-duanya sudah bagus, suaranya semakin bagus, lantang, kemudian sinyalnya juga bagus. Padahal di sini agak gelap ini, kemarin juga hujan, jadi upaya yang dilakukan Hana sudah. Ya. Ayo, mangga, siapa mau bicara? Ya. Berani aja, belajar berani ini, belajar berani, bukan ini kok. Ya, ini menarik temanya. Ya, apakah sesuai? Ya. Untuk teman-teman yang lainnya juga minggu depan, semester depan saudara offline-nya. Jadi ini sudah pernah offline saudara ya? Sudah ya? Ya. Ya nanti semester depan offline-nya lebih dalam lagi ya. Karena saudara akan berpisah ya. Tamatnya hampir dekat ini teh gitu ya. 19 jadi 20, 21, 22, 23. Oke. Ya. Kalau bisa 23 lulus berarti kan sudah bisa ikut pemilu. Sekarang juga udah bisa ikut pemilu maksudnya. Ya.
Minimal KTP-nya berubah namanya, SPD-nya ada gitu, gitu ya. Tuh, ayo. Wisudanya wisuda offline, ya, nggak hibrid, nggak daring gitu. Ya. Mungkin saya tidak akan lihat lagi sudah wisuda tapi masih potret-potret ke kampus, nah gitu, tidak akan lihat lagi ya. Kalau sekarang saya terlalu sering melihatnya gitu. 2 tahun ini saya. Ayo, siapa pertanyaan siapa? Ayo, mangga. Ini tidak diharapkan seperti ini gitu. Bisa? Ya, kalau itu apa? Hana ini temanya mengamati berapa jurnal Hana teh? Asalnya 1, 2, 3, 4 ya? Hah? Yang sesuai. Hah? Yang sesuai variabelnya ya? 8, Bapak. Itu. Ada jumpa berapa jurnal kamu? Dari pengamatan kamu? Sebenarnya lebih dari 10, Bapak. Cuman yang menjurus ke judul Hana mungkin 8 sama Hana dipangkas lagi. Oke, ya. Ini untuk bagian yang lain juga ya. Itu contoh cara mengamati jurnal. Mencari jurnal, mengamati jurnal, atau menjadi jurnal rujukan, prinsip untuk saudara. Kalau sama persis namanya replikasi. Ya. Tapi kalau saudara mengamati beberapa jurnal yang berbeda, ya, jurnal berbeda itu artinya salah satu dari jurnal yang ditemukan ada variabel yang tidak sama, tidak apa-apa, itu, ya. Siapa tahu dari jurnal yang berbeda beberapa variabelnya itu, ketika menjadi variabel pengamatan saudara, itu kan berarti saudara ada apa? Penambahan variabel, ya. Kemudian nanti bisa saja terjadi diuji jadi sama hasilnya, ya, sesuai yang diamati jurnalnya. Tapi bisa saja tidak diuji, tidak sama gitu. Yang penting tadi mengungkapkan mengapa hasil belajarnya menjadi masalah gitu. Ya, tentunya dari beberapa jurnal yang diamati banyak sudut pandang, nggak ada masalah. Yang penting saudara logiknya mengungkapkan hasil belajar jadi masalah dengan dasar yang seperti beberapa jurnal itu sesuai tidak gitu. Ya, itu satu. Ya. Yang kedua, beberapa jurnal yang diamati oleh Hana maupun Arik tadi, mungkin ada variabel-variabel yang menarik yang tidak perlu harus sama. Ada misalnya ada 2 variabel yang diamati oleh Hana maupun Arik, tapi ada 1 variabel yang tidak sama. Pikiran kita ada selanjutnya bisa nggak saya ambil variabel yang tidak sama tadi menjadi variabel penyembuh, ya, variabel obat gitu, ya. Dengan analisa yang dilakukan oleh Arik dan Hana tadi, ya, untuk mereka berdua bisa menjadi apa ya, satu apa start poin awal untuk melanjutkan atau mengganti atau tidak dilanjutkan gitu misalnya, ya. Nah, kalau dilanjutkan berarti kan ada pendalaman-pendalaman yang tidak seperti yang sudah dilakukan, tapi mungkin tingkatannya lebih dalam lagi gitu. Jadi tahapan-tahapan seperti itu, ya, menjadi catatan progres kita selama mengamati jurnal, ya. Ini mengamati isu dari jurnal, ya, gitu.
karena kita semuanya berpulang dari deduktif, gitu, bukan induktif, bukan lihat fakta-fakta, tapi dari deduktif artinya berteori dulu. Teorinya bisa membangun dari e-book, ya, bisa dari hasil riset, bisa dari jurnal, ya. Nah, baru di kondisi lapangannya kok nggak sesuai ya, nah, baru diuji. Ya. Nah, dengan seperti itu maka kalau sama persis dengan jurnal yang diamati, replikasi namanya. Tapi apakah judulnya itu maknanya salah atau tidak salah? Nggak ada yang salah. Ya. Kan kita sebutkan sumber ini replikasi dari judul yang A gitu. Ya. Itu, ya. Nah, kalau ini SMA tadi Hana ya. Ya, Bapak Guru. Ya, SMA ya. Berarti hasil belajarnya tadi masalah kenapa obatnya number head together. Karena berarti kita dalami obatnya number head together, berarti kandungan obatnya itu apa saja. Artinya number head together itu lebih dan kurangnya, komposisinya bagaimana, prosesnya dan situasinya bagaimana kan dipelajari oleh Hana. Kalau Arik tadi sama juga. Kenapa Edmundo yang dilihat? Berarti kan karakteristik Edmundo itu dipelajari oleh Arik, sehingga ini loh hasil belajarnya diobati oleh ini gitu. Ya. Jadi posisinya seperti ini. Jadi ibaratnya kalau ya obat lah ya, obat. Ini saya sakit dikasih obat apa ya? Gitu. Atau misalnya nah sekarang lah ya supaya untuk COVID-nya tidak nyebar, banyak obat yang dipakai-pakai, ada apa itu, ada AstraZeneca, ada ini, ada itu, nah, ya, Pfizer atau bla bla bla, Moderna. Nah, mana yang cocok? Bukan mana yang cocok, pokoknya obat ini karena belum ada yang akurat. Akurat sudah, tapi untuk tubuh kita kan tidak semua akurat itu. Itu. Terus akibatnya apa? Ya, misalnya Bapak AstraZeneca pada booster kemarin, berapa orang yang di rumah ini? Ada 5 orang, terus di Kota Baru ada 2, jadi 7. Bapak tanya, setelah disuntik apa yang terasa? Apa yang terasa? Ternyata tidak semua orang sama gitu. Ya Bapak terasa misalnya tangannya pegel, ya gitu. Yang satu pingin tidur aja pegel, dia pingin tidur. Yang satu hanya pingin tidur saja. Yang satu apa itu kayak apa itu mual, itu pening lah segala macam, dah gitu. Nah itu kan hasilnya, ya gitu. Jadi kalau di aplikasi seperti itu kita membahas itu, ya gitu. Ya. Nah ya, oke, coba sebelum lanjut lagi, siapa itu? Siapa ada yang bertanya punya Hana tadi enggak? Ya, oke. Saya kira kalau nggak ada ya kita nggak usah ini, ya. Minimal saudara sudah punya. Pertama begini, ini prosesnya seperti ini baru pertama kali. Mudah-mudahan pada minggu berikutnya berarti kira-kira tanggal 12 ya. Tanggal 12 berarti sudah puasa 10 hari itu ya. 9 hari atau 10 hari. Puasa 9 hari ya, oke, 8 atau 9 hari ya. 8 atau 9 hari. Nah, bagi untuk presentasi yang berikutnya sudah bisa ada perbaikan, misalnya keaktifan saudara harus nambah ya, teman-teman yang lainnya ya. Yang kedua, siapa penyangga pembahas atau penyangga atau pembahas tolong ditampilkan gitu ya. Kemudian naskah ini juga 1 atau 2 hari sebelum tampil sudah beredar di Google Drive itu ya, sudah semua di situ ya. Nah itu jadi ini untuk ini aja, bukan untuk Bapak juga. Bapak bukan tidak perlu, penting ini loh untuk Bapak ya.
supaya Bapak tahu juga mapping Bapak ini wawasannya sampai mana ini tentang memahami riset gitu ya. Mudah-mudahan tadi Hana salah ketik mana variabel bebas, mana variabel tidak bebas gitu ya. Nah, kan gitu itu kan wawasan Bapak berarti mungkin mungkin metodologinya nanti yang diperdalam atau begitu. Yang kedua, di dalam sebuah kajian itu tentunya yang dipersoalkan bukan obatnya yang dipersoalkan, yang utama ya. Kalau obatnya itu adalah judgement kita, sebaiknya berdasar obatnya itu ini ya. Kalau Arik tadi obatnya itu Edmundo, kalau ini number together. Kenapa itu? Pasti dia paham kelebihan dan kekurangan ini. Dengan Y-nya seperti itu tadi, dan lingkupnya sekolah A dan sekolah B, ya misalnya hanya satu sekolah, dengan karakter sekolah seperti itu, maka ini obatnya yang tepat. Tapi kan dia sudah paham obat itu. Ya, ibaratnya tidak sekedar nama obatnya, tapi komposisi dari obat itu, efek dan sebagainya. Sama kita menulis, coba obat itu ada apa ya? Kalau di obat itu ada istilahnya aturan pakai, ya. Terus ada makna komposisi obatnya, ya. Kemudian menyebutkan kegunaannya, efek dari obat itu, kemudian cara menyimpannya, kan di setiap obat itu ada itunya ya, ada terus apa lagi ya, kedaluarsa obat kan ada gitu. Berarti kan penyebab itu diselesaikan dengan variabel tidak bebas, variabel bebas, maka dia memahami apa itu Edmundo, apa itu number head together gitu. Agar hasil belajarnya itu baik dari sebelumnya gitu. Ya. Nah, itu kan dikaji di kajian bab 2 sehingga pembahasannya seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan yang belum tampil atau yang tampil belakang bisa mempelajari atau bikin PPT-nya seperti itu. Jadi kalau pelajaran gini maknanya yang esensial saja gitu ya. Bukan, kita tidak bikin buku ini, tidak bikin cerita itu ya. Ini yang kedua, sepanjang pengamatan saudara seperti itu ya, kesannya apa ya? Hanya sebatas menggugurkan kewajiban mengikuti mata kuliah, juga jangan diteruskan, tapi terus saja belajar, terus saja. Namanya juga seminar, jadi saudara berusaha mengungkapkan itu adalah konsekuensi logis dari pengamatan saudara. Kita tidak cari benar salah, ya. Tapi dengan saudara membaca nanti di dalam Google, mencari di dalam Google Drive saudara, tugas-tugas saudara, tulisan-tulisan saudara, jurnal saudara, kan itu nanti isinya jurnal-jurnal yang saudara gunakan sehingga jadi paper seperti itu, kemudian PPT saudara masuk di situ, kemudian tanggapan kita semua kan masuk, akhirnya orang dari kita 50 atau berapa orang ini semua ya, kita ada 20 sekian, minimal saudara mengamati 20 karya teman-teman saudara semua. Sebaiknya saya bagaimana nanti waktu mengajukan proposal itu ya, tahun 23 sudah di depan mata ini teh gitu ya. Nah ya 23 depan mata, meskipun masih April, tapi tahun 23 bulan-bulan Januari Februari kan sudah kelihatan gitu ya. LRT aja bulan nanti Lebaran katanya mau dicoba, coba ya. Kemudian MRT, kereta cepat juga akhir Desember 22 juga sudah dicoba, meleset kan nggak apa, tapi targetnya ada gitu ya gitu. Sudah kelihatan, saudara kalau masuk jalan tol itu begitu ribetnya ya. Itu apalagi
sekitar Cikarang Utama ke sana sampai Jakarta, Mas, hiruk pikuknya luar biasa gitu. Gitu saudara ya. Ya, tidak ada batasan keterhambatan, tapi hambatan semodel macam apapun secara konsep bisa kita destruksikan ya. Ya, bisa didestruktifkan sehingga jadi lebih sederhana, sehingga pula pembelajaran menjadi berjalan dengan baik. Mungkin dalam keterbatasan ya. Bisa saudara rasakan sendirilah ya. Awal pandemi sama menjelang akhir pandemi. Situasi mau dinyatakan endemi itu hiruk pikuknya kan beda ya. Gitu. Coba ya. Sekarang sudah mulai melunak, para orang tua boleh tanya lah oleh saudara, udah mulai melunak, artinya kekhawatiran untuk terjadi virus juga sudah bisa diatasin. Dibandingkan awal-awal dulu pandemi, kunci utama untuk kita tatap muka atau tidak tatap muka itu orang tua sangat menentukan. Gitu ya. Sekarang kelihatannya endeminya sudah bersahabat dengan lingkungan, sehingga saudara mudah-mudahan dinyatakan endemi, virus juga sudah habit dengan lingkungan, sehingga sudah sesuai gaya Indonesia gitu ya, dianggap biasa saja gitu ya, kayak orang sakit flu, pilek, batuk gitu dah ya, tidak seperti kalau kita di luar negeri gitu ya. Luar negeri saudara belanja ke medicine store itu, kalau bilang saya mau beli, I want buy aspirin, orang lari-lari, ketakutan, takut tertular gitu ya. Kalau saudara sekarang pilek batuk mah tenang-tenang aja, jalan-jalan saja gitu ya. Oke, saya kira seperti itu hari pertama ya. Saya terima kasih kepada Arik, kepada Hana sudah berusaha menampilkan. Tentunya perbaikan silakan saja, tadi ada catatan mungkin data tentang hasil belajar itu jelek atau baik, atau mengapa hasil belajar itu diangkat, itu di papernya tolong ditambahkan gitu ya, gitu. Kenapa Edmundo, kenapa Neighborhood Together, karena metode-metode lain banyak lagi gitu ya. Itu kenapa itu yang dipilih. Oke, saya kira gitu ya hari ini ya. Tidak sampai jam 10 beres. Iya, oke. Ada lagi Iren di kelas saya gitu Iren ya? Enggak ya, oke. Oke, nggak apa-apa ya, kita bisa itu ya. Silakan ya, saya kira gitu pembahasan sambil jadi minggu depan siapa yang tampil, siapa yang penyangga, kalau nggak salah minimal 2 orang ya, kalau nggak salah ya. Itu boleh 2 orang, boleh 3 orang. Kemudian yang tidak terdaftar pada saat proses itu sebagai catatan berikutnya harus terlaporkan gitu. Ya. Oke gitu ya hari ini. Terima kasih, sehat selalu, sukses ya. Mudah-mudahan menginspirasi awal untuk menyusun draft skripsi saudara ya. Oke. Kamu Iren sekampung nggak dengan Tresia? Itu 18 atau dengan Tidak Tresia? kayaknya. Enggak. Tresia. Iya, Tresia. Tapi saya tahu Bapak. Oh gitu. Iya. Ya, oke ya, semua itu mudah-mudahan itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sehat selalu. Selamat pagi selamat siang menjelang selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Elia, tolong ya Elia ya. Ya Bapak. Sehat-sehat selalu Pak.